Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Nabiyina Sa'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, Sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa, baik itu yang baru nih, baru berjumpa, ataupun yang sisterku lama, di Open Mind Sister School, yang bertema tips mengelola sekolah formal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zafran. Mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah kenal ya, karena kita sudah sekitar 1 tahun ya, 1 tahun berekan gitu. Nah, nama saya Zafran. Saya di AB Home ini menjadi admin, diamankan menjadi admin. Salah satunya menjadi admin atau PIC Sister School. Jadi bila mana nanti ada yang akan join lagi Sister School, bertambah lagi, nah nanti tektokannya sama saya. Dan ada satu lagi admin Sister School itu Mbak Nona. Hai Mbak Nona, ada Mbak Nona di sini? Nah itu Mbak Nona. Satu lagi itu Mbak Nona. Nah, saya dan Mbak Nona itu diamanahkan untuk menjadi admin Sister School. Nah, itu. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, mari kita buka acara hari ini dengan membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniya wa kulliyatin sholihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Nah, lalu selanjutnya akan ada sambutan sekaligus mengkaji mengenai tips-tips mengelola sekolah non formal oleh Bu Dina Syarifah. Pada Bu Dina, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Syafran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Bapak dan Ibu? Waalaikumsalam. Insya Allah jelas. Ya, oke. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkenan join di sesi ini. Sesi ini tuh sesi yang ke berapa kali ya? Ya, kalau untuk Sister School sering ya webinar ya. Kalau open mind-nya ya ini setahun sekali gitu. Hmm, ini sebenarnya dengan dengan penuh pertimbangan ya ada open mind lagi sebenarnya. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang sudah bergabung selama ada yang 1 tahun, ada yang udah berapa ya tahun ketiga. Mudah-mudahan beroleh manfaat dari apa yang eh, di selama bergabung menjadi Sister School AB Home. Apa segala kekurangan dan kesalahan atau keterlambatan gitu ya dari kami tim AB Home, mohon dimaafkan atas segala kesalahannya. Kemudian insya Allah kami akan perbaiki perlahan ya Bapak dan Ibu yang sudah pernah bergabung. Dan nanti akan ada registrasi ulang kayaknya seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah merasa cukup dengan Sister School, itu nggak ada ikatan ya, mau mau lanjut boleh, mau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi hubungannya itu harusnya baik-baik saja gitu. Ya berawal dengan hal yang baik dan ditutup dengan hal yang baik juga gitu. Jadi kalau ada yang pasti banyak sih kesalahan, pasti banyak ya karena baru baru pertama gitu ya membuat bentuk seperti ini gitu. Jadi kami juga masih belajar. Mas Rafferan juga orang baru di ABHOM itu. Tapi dengan cepat fast learner banget. Jadi langsung langsung harus gelagap-gelagap ya Mas ya. Langsung kenal dengan banyak sekolah di seluruh Ya, Bu. Indonesia. Ya, dan mudah-mudahan menjadi pengalaman belajar buat Mas Zafran, buat Mbak Nona, Amin. ya.
Terus buat Bapak dan Ibu semuanya yang mengelola sekolah, lembaga maupun komunitas, ini program yang apa ya, yang niatnya itu untuk apa ya, membuat pelita-pelita cahaya-cahaya dari ujung pojok-pojok mana kecil-kecil tapi banyak gitu enggak, dan dengan khasnya masing-masing gitu ya, supaya nanti mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan kecil itu menjadi lebih lebih mandiri, Indonesia lebih berdaulat dengan model pendidikan, Bapak dan Ibu semuanya, lembaganya menjadi lebih teratur gitu ya, dalam barisan yang kecil tapi rapi gitu insya Allah. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu sudah selesai mengurus izin operasional, kemudian mau lepas dari sister school, tinggal lapor ke Mas Zafran. Enggak apa-apa itu ya, karena memang tujuannya mendampingi gitu, mendampingi sampai legalitasnya ada gitu ya. Kalau sudah ada boleh lepas gitu ya, sudah boleh mandiri gitu. Kalau Bu mau mau lanjut ya boleh gitu aja. Pokoknya dibuat gampang aja dan ada kata yang saya suka dari Bang Lindonovo ya, yang penggagas sekolah alam itu. Beliau itu menyampaikan gini, terkait dengan pendidikan Indonesia supaya lebih baik lagi, mari memudahkan dan memurahkan gitu ya, mudah dan murah gitu. Jadi mudahkan dan murahkan gitu. Nah, itulah yang kalimat-kalimat itu yang sebelum beliau wafat itu tahun 2021 ya, itu saya sempat ketemuan di Bandung, makan bersama gitu ya. Waktu itu ada sesi leaders meeting di Bandung. Lalu kami sarapan bersama saya dengan Bang Lendo. Lalu eh, saya nanya gitu, Bang Lendo, apa sih yang membuat supaya Indonesia itu bisa pendidikannya itu bisa yang ngikutin pendidikan negara maju ya, bukan negara yang develop apa itu, yang negara berkembang atau negara mundur, negara yang belum maju, belum berkembang gitu ya, negara miskin. Jadi kita itu negara kaya gitu, kaya SDM-nya, kaya sumber daya alamnya, posisinya strategis, bentuk kepulauannya itu kalau dilihat dari peta dunia itu bagus banget gitu ya. Lalu beliau Bang Lendo itu menyampaikan, eh, gini aja Bu Dina, gimana caranya? Ya walaupun sekolah alam sekarang belum belum mencapai itu, tapi kalau apa yang kita bisa coba mudahkan dan murahkan gitu. Terus saya bilang mudah dan murah itu gimana caranya ya? Nah, itu yang mudah-mudahan dengan sister school ini menjadi mudah dan murah. Bapak dan Ibu yang masih belum punya izin operasional tapi sudah punya gagasan luar biasa, tinggal izin tetangga kanan kiri, bentuk teman, lembaga karena nggak boleh individual ya. Itu bisa. Nanti keterangan detailnya ada di sesi yang kedua ya. Saya sekarang sesi yang pertama dulu. Bismillah saya share dulu. Kok Ibu nggak bisa share materi, Mas? Coba. Ya, sebentar. Ya, gitu. Jadi saya saya ada materi sedikit. eh, Mudah-mudahan menjadi bahan berpikir gitu ya. Eh, Terus nanti kalau kalau Bapak dan Ibu ada gagasan aja. Sebenarnya kalau mau ikut perkumpulan itu ya atau organisasi atau harusnya mudahkan dan murahkan gitu ya. Mudahnya itu nggak usah banyak berbelit-belit gitu ya. Kalau menurut saya yang penting orangnya niatnya tulus, kemudian kita satu satu visi yang sama, terus unik masing-masing, kita nggak ada franchise gitu ya. Jadi nanti ada detailnya ada di ini ya di sesi yang kedua. Saya sampaikan dulu tentang sedikit materi tentang sudah kelihatan ya Mas? Sudah, Bu. Nah, Sudah, oke. Bu, sudah. Nah, oke. Ini saya supaya waktunya banyak untuk Bapak dan Ibu bertanya, ya, saya sampaikan ada satu video yang saya suka sekali. Waktu itu videonya itu sebenarnya itu dipakai untuk sesi non formal education world forum di de Janeiro tahun 2019, harusnya tahun 2021 itu ada, tapi pandemi 2023 saya belum tahu. Jadi ada World Forum non formal education dan itu bagus banget ya Bapak dan Ibu.
Saya ambil saya itu Erasmus yang apa ya, yang menggagas bersama UNICEF gitu ya. Jadi ada perkumpulan non formal education seluruh dunia itu ada, dan itu keren banget. Yang terakhir summitnya itu ada di Rio de Janeiro gitu. Saya lihat Indonesia belum ada. Kayaknya ya, saya nyari-nyari kok belum ada. Barangkali dari teman-teman nanti sister school atau ya kita gitu ya mewakili Indonesia supaya lebih namanya itu harum gitu di dunia pendidikan, nggak menjadi literat yang nomor 3 dari bawah gitu-gitu ya. Aduh, menakutkan sekali. Jadi mau coba kita perlahan memperbaiki dari sil ke apa ya, dari kontrol yang kita bisa gitu aja. Mana yang bisa kita rengkuh ya itu gitu, nggak usah muluk-muluk tinggi-tinggi gitu ya. Nah, prinsip umum pendidikan non formal ya, yang saya ambil dari situ, dari Salto Training and Cooperation Resource Center, nanti ada itunya, videonya Bapak dan Ibu silahkan lihat ya. Itu saya ambil seperti ini. Ada 7 prinsip, dan itu yang memang kita pakai ya, saya pakai di AB Home karena AB Home itu lembaganya non formal ya, lembaganya non formal. Saya punya pengalaman di formal 7 tahun, lalu setelah itu merasa ada sesuatu yang oh iya ya harus dicari gitu, dan ternyata di undang-undang pendidikan kita itu ada gitu, undang-undang pendidikan non formal, cuman tidak ada yang mengelola itu. Itu kayak jalur sunyi gitu Bapak dan Ibu, dan sekarang mulai rame. Alhamdulillah. Sekarang mulai harus lebih keren lah ya, harus keren ya, gitu ya. Harus keren, harus keren tuh bukan untuk narsis, enggak. Maksudnya keren untuk Indonesia gitu. Saya senang banget dengan saya ingin mencintai banget gitu Indonesia itu gitu. Jadi ini harus keren gitu ya. Kerennya itu ternyata punya keleluasaan lebih itu di non formal. Meskipun kalau dari luar ya kita harus kerja keras karena banyak yang belum kenal gitu ya dengan pendidikan non formal. Ya, apalagi kalau Bapak dan Ibu lihat eh, eh, di 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 internet ya, itu banyak banget non formal education, nanti lihat Bang, itu seru gitu ya. Nah, salah satu prinsipnya yang nomor 1 adalah voluntary participation, dan ini itu sesuatu yang khas banget di dunia pendidikan non formal Bapak dan Ibu. Jadi murid, guru, orang tua dengan suka hati ya, dengan sadar diri bahwa saya butuh belajar ini gitu. Itu kesadaran yang tidak tidak apa ya, yang kadang sulit ditemukan di pendidikan jalur yang lain gitu ya. Jadi jelas tujuannya, targetnya jelas, bukan terpaksa, bukan demi ijazah. Dan andai ada ijazah itu bonus karena sistem pendidikan nasional kita ya bonus gitu, dan harus legal, dan legal karena dilindungi undang-undang ya gitu. Jadi kami di AB Home itu tidak lembaga pembuat ijazah Bapak dan Ibu. Jadi banyak banget yang datang untuk dapat ijazah, minta ijazah, enggak bisa. Harus ada proses pembelajarannya. Harus ada sadar bahwa saya butuh untuk mengembangkan diri ini gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang bergabung di Sister School atau yang sekarang Sister School, mohon maaf andai kami nanti sidak atau apa dan tidak ada proses pembelajarannya, mohon maaf kami harus memutus itu ya, karena itu bukan bukan misi untuk dapat ijazah ya gitu ya. Nah, gitu. Jadi harus voluntary participation, suka hati, sadar kebutuhan belajar, dan baik apa ya gurunya yang datang. Makanya di ABO modelnya volunteering. Ya, di ABO itu model yang pertama semua volunteering. Mas Jafran itu volunteer tuh statusnya ya, Mas. Iya, Bu. Mbak Nona bertahun-tahun itu volunteer. Pak Setia itu volunteer. Semua volunteer. Tidak ada yang tiba-tiba menjadi apa ya langsung tim inti gitu ya, nggak ada. Semuanya melalui proses volunteering supaya disitulah seleksinya, bahwa kamu tahu nggak kenapa you are here-nya. Nah itu kalau di pendidikan non formal harus kenceng di situ Bapak dan Ibu ya. Jangan ambil orang bayaran ya, karena nggak cukup uangnya nanti kalau uang orang bayaran ya. Dia akan ya
beda gitu ya, ruh-ruhnya beda gitu ya. Tuh, prinsip yang kedua, active participation and ownership. Berarti murid, guru, peserta didik itu ya bisa merancang agenda aktivitas bukan 100% dari drop-dropan dari sekolah, dari lembaga itu. Jadi harus fleksibilitasnya tinggi. Jadi diikutkan murid itu memasukkan agenda aktivitasnya. Oh, saya hari ini pekan ini begini, nanti pekan kelima begini. Jadi mereka punya agenda aktivitas ya. Jadi itu aktif berpartisipasi dalam merancang pendidikannya. Jadi itu menjadi milik dia. Itu yang membuat jadi konsep dirinya utuh, makin cepat menemukan diri sih sebenarnya gitu ya. Jadi fleksibel tapi terarah dan menjadi pembelajar aktif gitu. Ya, kemudian khas yang ketiga, prinsip yang ketiga di non formal itu adalah the group contact as source of learning. Jadi semua itu menjadi sumber belajar, bukan hanya textbook ya, tapi kurikulumnya itu kontekstual, in situ development ya, berarti harus benar-benar mengenal potensi lembaganya, potensi desanya, potensi kotanya, potensi SDM-nya. Nah, jadi benar-benar semua menjadi sumber belajar. Jadi eh, teman murid itu sesama teman itu menjadi sumber belajar, pengalaman guru adalah sumber belajar, ada dialog interaktif di situ, ya. Jadi bukan satu arah, tapi sumber belajarnya banyak dari masyarakat terdekat sampai yang negara lain, negara tetangga Indonesia gitu ya. Itu makanya akan berjenjang sebenarnya, berjenjang pengalamannya ya gitu ya, sesuai dengan in situ development-nya harus dikuatkan dulu. Kalau waktu kemarin halal bihalal di mana itu My Idea School, sister schoolnya Abeum, itu ada yang nanya tuh salah satu sister school, saya lupa namanya ya, Ilalang kah? Lupa saya. Nah itu eh, gini Bu, sekolah saya itu dekat sama tempat penampungan sampah, pembuangan sampah gitu. So, pokoknya sampah semua Bu di situ. Bantar Gebang kali ya. Ya itu. Jadi terus gimana Bu? Nah itu bagian dari in situ development harusnya. Itu yang diolah. Sehingga menjadi kurikulum yang all about waste management gitu. Kenal dengan yang namanya sampah organik, kenal bikin ekobrik, tahu gimana composting, gitu-gitu itu menjadi unik gitu ya. Ya itu non formal tuh seperti itu sebenarnya. Dia in situ development-nya harus bagus banget ya. Jadi itu menjadi sumber belajar gitu. Kemudian berikutnya learner ya ini learner center artinya student center ya. Jadi mengolah potensi, fokus pada potensi itu ciri khasnya dari sekolah non formal ya, pendidikan non formal itu fokus banget sama potensi, tidak seragaman. Jadi tidak menyeragamkan tapi unik. Jadi classical in personal approach. Jadi in small group itu lebih bagus nanti. Jadi jangan massal ya. Kita massal boleh, tapi massal sister school-nya. Nah, ya ini kan jadi massal sekarang kalau dikumpulin. Tapi terkelola secara personal approach gitu. Ini kan sebenarnya classical in personal approach itu ya kecil-kecil tapi jadi banyak gitu. Nah, itu potensi dirinya khasnya ya. Kalau di ABHOM punya kurikulumnya itu 60%-nya potensi, mengolah potensi dengan proyek, 40%-nya akademik gitu. Jadi harus lebih porsi untuk uniqueness anak itu, student centernya, learner centernya itu harus lebih besar gitu ya. Jangan menjadi sesuatu yang menjadi penyeragaman gitu ya. Harus unik, unik banget gitu. Uniknya paling unik adalah satu uniknya anak, dua uniknya lembaga, lihat in situ development-nya ya.
Jadi kalau saya lihatnya potensi-potensi SDM, potensi-potensi murid, lalu potensi ABEUM di sekitarnya apa, punya apa, nah itu yang dikelola. Gitu. Harusnya Indonesia kaya banget ya. Kan kita punya garis pantai terpanjang di dunia, punya gunung-gunung yang aktif, ya itu harusnya ada banyak ahli geotermal, ada banyak ahli ahli kelautan, ada banyak apa itu orang yang anak-anak muda yang eh, pandai menyelam gitu, pandai bikin kapal kapal laut gitu ya. Ya itu karena dia sekolahnya di pantai ya itu gitu, kurikulumnya pantai. Gunung berarti kurikulumnya all about mountain gitu ya. Mulai dari wisata sampai terkait dengan ya geotermal misal gitu ya. Itu harusnya sih gitu. Kemudian yang berikutnya, nah ini PNF itu harusnya banyak sekali experiential learning-nya ya. Eh, dia itu pembelajarannya harusnya otentik ya. Bapak dan Ibu kalau nanti nyusun ini ada nanti 3 perannya ya. Jadi harus gimana tuh supaya experiential learning-nya itu menjadi long term memory, berarti dia harus relate banget dengan anak. Ya kan? Relate banget. Kemudian dia apa ya sesuai dengan kebutuhan dia, kemudian kontekstual dengan lokal dan pembelajarannya nyata. Ya gitu ya. Itu khasnya yang harus kita olah gitu dan kita punya kebebasan di situ. PNF tuh seperti itu Bapak dan Ibu. Eh tidak harusnya tidak pusing ya, menyenangkan sih. Saya pengalaman saya ya itu menyenangkan sekali gitu. Ya. Kemudian holistic approach dari kalau kalau saya karena ada potensi individual, potensi anak menggunakan pendekatannya ada talent berarti kan yang harus diolah. Nah, saya menggunakannya talent mapping. Jadi nanti kalau yang sister school itu nanti ada sesi webinar gitulah tentang talent mapping ya. Dulu sudah pernah 1 kali atau 2 kali saya lupa jadi webinar tentang talent mapping. Karena itu talent mengolah itu, tapi karena saya di ABM itu menggunakan toolsnya talent mapping, jadi nanti webinarnya talent mapping gitu ya. Tapi nanti kalau ada mungkin mungkin teman-teman yang lain yang mau kan banyak ya, jadi nggak masalah sih. Itu kan hanya tools saja. Alat itu kan tergantung orangnya mau dipakai seperti apa gitu ya, gitu. Jadi holistiknya bukan cuma terkait talent, tapi ada harus juga tentang mengembangkan budi pekerti, akhlak, ya etika itu di non formal harusnya lebih 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 dalam aktivitas yang nyata ya, yang keseharian itu dia bisa bisa dipraktekkan di masyarakat ya. Kemudian skill tentu dan knowledge gitu. Jadi talent, attitude, skill, knowledge itu holistiknya ya. Kalau di ABM ada satu lagi unit namanya program namanya Sekolah Fitrah. Jadi menggunakan konsep 8 fitrah itu lebih terstruktur lagi gitu Bapak dan Ibu. Ya. Satu lagi kalau pendidikan non formal itu value based ya. Ya inklusif ya, tanpa tes. Kalau masuk harusnya tanpa tes Bapak dan Ibu ya. Nggak usah tes. Kalau gini sebenarnya tanpa tes itu menjadi indikator apakah proses kita itu bagus atau enggak. Ya kalau dites semuanya yang masuk bagus-bagus ya berarti keluarnya bagus itu ya biasa aja itu kan enggak mengejutkan itu. Karena inputnya kan udah bagus gitu ya. Tapi kalau pendidikan non formal itu inklusif. Inklusif artinya eh apa ya? Ya semua golongan boleh masuk, boleh. Nggak pakai tes. Salah satu-satunya yang tes itu sebenarnya basisnya kuota karena kesanggupan dari lembaga, ya kan? Ya kan nggak mungkin semua ini kan kita sesuai kesanggupan guru. Oh, guru ini ternyata dia cakap kalau menghandle anak 30 misal. Udah gitu. Nah, itu inklusif ya. Jadi nggak usah dipilih, cepet-cepetan aja yang masuk. Cepet-cepetan aja yang gabung. Lalu tinggal kuota sesuai dengan kemampuan lembaga, kemampuan Bapak dan Ibu, tanya dulu timnya sanggupnya handle berapa berapa anak gitu ya. Jadi cepet-cepetan harusnya basisnya.
ya. Semua boleh gabung. Lintas zona itu kalau non formal ya, lintas zona, karena itulah ABEUM punya sister school karena bisa kelas jauh gitu. Lintas zona kalau PNF ya. Mudah-mudahan aturan ini seterusnya eh, tidak dirubah gitu ya. Kalau pakai zonasi, waduh, nanti jadi eksklusif ya kalau zonasi, apalagi zonasi yang abal-abal ya, pindah kakak gitu ya. Aduh, itu kan eksklusif jadinya gitu. Tapi kalau PNF itu harusnya inklusif, terus lintas zona, demokratif, terus kemudian unik sesuai dengan karakter masing-masing. Karena itu teman-teman semua, Bapak dan Ibu, diperbolehkan menggunakan logo masing-masing, visi masing-masing, misi masing-masing, nggak apa-apa ya. Nggak harus sama, kan kita beragam ya, beragam dalam satu tujuan untuk Indonesia lebih baik. Gitu aja sih sebenarnya ya. Jadi nggak harus sama. Kalau sama kan memaksakan itu. Belum tentu juga AB yang lebih bagus kan. Nggak taunya lah kita sudah nyuruh seragam ternyata enggak juga, enggak bagus juga gitu. Jadi lebih baik mandiri masing-masing Bapak dan Ibu. Nanti kita bekerja samanya di sisi yang mana yang bisa, tapi konsep misi dan visinya tetap sesuai dengan lembaga masing-masing. Karena itu Sister School ABEUM ada yang non Muslim itu enggak apa-apa ya, sepanjang untuk tujuan sama untuk Indonesia lebih baik gitu ya. Jadi inklusifnya seperti itu. Lintas zona, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Oh, banyak banget ya, jauh dari mana-mana, dan saya secara pribadi terima kasih. Mudah-mudahan menjadi lebih baik dari hari ke hari, kami usaha seperti itu. Ini prinsip non formal PNF. Kalau Bapak dan Ibu ya mengingatkan kembali, barangkali sudah ada yang oh ya Bu, saya sudah ini sudah uni, oke, dan kita tinggal jalankan dengan manajemennya ya gitu ya. Nah, sebenarnya peran peran atau misi ya PNF itu macam-macam. Ini dari Prof. Sujana ya, saya ambil dari bukunya Prof. Sujana yang ya terkenal, beliau dengan pakar pendidikan ya, eh, Profesor Sujana. Itu peran PNF itu ada tiga Bapak dan Ibu. PNF itu bisa, lembaga yang kita buat itu, nanti Bapak dan Ibu pilih ini mau seperti apa. Apakah sebagai pelengkap pendidikan formal? Ya, kita kan ada tiga ya, informal, non formal, formal. Nah, peran yang lembaga yang kita buat yang non formal itu bisa jadi sebagai pelengkap pendidikan formal, bisa juga sebagai penambah pendidikan formal, bisa juga seperti ini, pengganti pendidikan formal. Nah, apa itu bedanya? Ya, kalau pelengkap pendidikan formal artinya lembaga PNF kita itu tujuannya untuk melengkapi kemampuan anak dengan memberi pengalaman belajar yang tidak diperoleh di sekolah formal, di pendidikan formal. Gitu. Berarti kita itu kita itu lembaga non formal, Bu, tapi fungsinya sebagai pelengkap pendidikan formal. Oh, gitu. Iya. Artinya untuk ada kemampuan-kemampuan apa yang di sekolah formal itu nggak ada, di kami ada. Gitu. Karena ada potensi anak yang tidak terlayani di pendidikan formal itu. Sehingga kami khusus spesialis di sini. Gitu. Ya, misalnya ada tentang pecinta alam, gitu ya. Komunitas pencinta alam. Kita nggak ada, di sana nggak ada, Bu. Jadi kita itu spesialis di situ. Gitu. Kemudian ada juga yang misalnya kursus catur gitu, sekolah catur itu ya. Saya dulu punya tuh sekolah catur, namanya Sekolah Catur Utut Adianto. Itu non formal yang tujuannya adalah melengkapi kemampuan murid
yang punya minat bakat di catur dan dia sekolahnya nggak ada, jadi di kami. Itu bisa MOU dengan sekolah formal, bisa juga mandiri, enggak gitu. Ya, itu kalau PNF yang sebagai pelengkap pendidikan formal, ya ngelengkapi aja. Fokusnya gitu aja. Berarti itu sangat fleksibel waktunya kan dan jangka pendek gitu kan, karena untuk melengkapi aja gitu. Nah, Bapak Ibu boleh yang mana? Itu bisa juga ini apa dibuat gitu ya. Lalu yang kedua ada juga sebagai penambah pendidikan formal. Tadi ini penambah itu gini Bapak dan Ibu. Ada eh, lembaga non formal yang fungsinya sebagai penambah pendidikan formal. Misal gini, menampung kan inklusif ya, jadi siapa aja boleh masuk nih. Ya, siapa aja. Oh, dia dulu sudah pernah sekolah, tapi terus putus sekolah karena sakit, karena apa gitu ya. Akhirnya bisa lanjut, itu bisa. Nah, itu sebagai pendidikan non formal yang penambah pendidikan formal. Jadi dia menjadi yang putus sekolah atau yang banyak ya gitu dan itu boleh gitu. Dan itu legal. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, pindah dari formal berhenti ke homeschooling misal gitu. Nah, terus mau mau cari supaya legal, ada legalitasnya karena nanti supaya kalau emergensi ada apa-apa anak bisa melanjutkan dengan mudah. Oke, berarti lanjutin di situ gitu. Ya, penambah pendidikan formal gitu. Nah, ada lagi yang fungsinya memang pengganti pendidikan formal. Memang anak itu eh, pure gitu ya. Pure dia memang atau peserta didik itu pure memang eh, ya ya di substitute memang diganti, nggak ada sama sekali formal, dia memang non formal terus dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA ya. Itu non formal terus dia ada di situ. Keluarga itu punya misi memang kita non formal gitu. Ya nggak apa-apa dan ada lembaga yang pengganti pendidikan formal. Jadi semua anak-anaknya itu pure anak-anak yang memang non formal, nggak double-double. Kalau sekarang double memang nggak bisa Bapak dan Ibu di Dapodik itu hanya satu ya. Mulai kebijakan dari yang ketika Mas Menteri ini masuk itu memang single system. Ya, kalau dulu itu ada itu yang dua gitu ya. Jadi eh, nah, tapi sekarang masih bisa dengan pelengkap pendidikan formal aja anak itu les, dia sekolah juga di PKBM, gitu nggak apa-apa. Kan ada pelengkap. Jadi dia dilengkapi oleh pendidikan non formal yang dalam bentuk kursus. Ya, karena pendidikan non formal itu ada macam-macam kan bisa bisa LPK itu non formal, bisa juga kursus bimbel itu non formal, ya. Dan organisasi kemasyarakatan itu non formal. Karang Taruna itu non formal. Kalau masih ada ya, jadul banget saya Karang Taruna ya. Terus PKBM itu non formal. Nah, ABHOM itu PKBM gitu ya. Yang lebih banyak sebagai pengganti pendidikan formal. Kalau modelnya ABHOM itu ini, pengganti pendidikan formal. Sehingga anak-anak yang di ABHOM itu dia memang sekolahnya di ABHOM aja gitu, bukan double terus sambil itu ya dia anaknya fungsi ABM itu memang pengganti pendidikan formal seperti itu dan Bapak Ibu nggak harus sama dengan ABM kan boleh apapun boleh ya yang penting ada proses pembelajarannya gitu ya gitu eh terus sebentar ini kok nggak jalan nah model PNF itu tergantung peran misinya akan mempengaruhi pola manajemennya Bapak dan Ibu. Jadi pengaruh tuh pola manajemennya jadi pengaruh banget ya. Nah, manajemen itu ada skala makro, ada skala mikro. Ya, nanti sister school itu perannya menjadi di mana gitu ya.
apakah di skala makro atau skala mikro. Karena setiap lembaga itu berhak mengelola mandiri, ya, kami tidak ikut cawe-cawe di sekolahnya Bapak Ibu. Jadi mostly masalahnya manajemen skala makro, ya. Kalau skala makro dan mikro itu franchise. Nanti jadi franchise. Semuanya harus template, semua harus sama. Bahkan bisa jadi nanti bentuk bangunannya harus begini, naruh kursinya harus begini, logonya harus pakai misal gitu ya. Nah, itu skala, manajemen skala makro dan mikro yang sama persis. Kalau sister school nggak seperti itu Bapak dan Ibu. Skala mikronya mostly Bapak dan Ibu kelola sendiri. Nanti tinggal dengan kita itu di sebelah mananya nanti ya setelah sesi saya gitu ya, gitu. Dan skala makro itu seperti ini Bapak dan Ibu. Skala makro itu eh keliru. Mana ini? Pencet. Nah, skala makro itu nih, skala makro ya, berarti manajemen skala besar itu perencanaan bentuknya. Berarti Bapak dan Ibu, kalau di sini ada yang belum membuat baru baru angen-angen ya, pengen rencanain, pengen bikin, apakah seperti apa, apakah komunitas, berarti perencanaan bentuknya dulu. Lembaganya itu apa komunitas? Komunitas itu bisa gabung dengan sister school bisa, ya, bisa asal ada program ininya, ya. Kemudian fasilitasnya, legalitasnya seperti apa itu perlu direncanakan. Berarti minimal seperti apa bentuknya. Nanti ada syarat minimalnya kan kalau gabung sister school itu kan ada izin gangguan dari kanan kiri gitu. Ya kan? Ada izin gangguannya dari kanan kiri seperti apa? Tetangga kanan kiri. Ya, itu perencanaannya secara makro, secara besarnya. Perencanaan besar lagi adalah SDM, struktur dan pembagian tugasnya. Nah, SDM-nya ini idealnya mengikuti model prinsip yang PNF. Kalau ngikutin model itu, insya Allah PNF-nya itu aman. Model yang tadi adalah volunteering, participation. Jadi jangan buru-buru langsung kayak kayak dikelola SDM-nya model industri ya, yang hire lah, yang harus rekrutmennya benar-benar rekrutmen yang ala industri kalau saya bilang itu nggak cocok untuk PNF. Harusnya volunteering yang suka hati, suka rela gitu. Makanya sebelum membuat eh, sekolah ya, yang bentuknya sekolah ya, sekolah non formal, harusnya didahului dengan inisiasi dulu dalam bentuk komunitas dulu gitu, lalu adakan program yang rutin aja gitu. Seperti itu harusnya. Karena perencanaan SDM yang struktur dan pembagian tugasnya itu sebelum dapat struktur dan lain-lain itu harus volunteering dulu. Karena kalau pakai yang tadi saya bilang ya, kalau pakai hire, pakai rekrutmen, pakai ya yang sangat industri gitu, itu nggak cocok tuh. Ya, tidak cocok tuh. Di ABO modelnya volunteering mulai dari awal sampai hari ini. Dan alhamdulillah itu menjadi lebih soft lah ya untuk menyesuaikan kondisi apa ya sumber daya yang ada di ABEOM, baik sumber dana, sumber apa ya sumber ya fasilitas itu kan seiring bertambah dengan adanya volunteering itu organik gitu tumbuhnya gitu Bapak dan Ibu ya. Itu yang pas sih sebenarnya untuk pendidikan non formal karena dia lebih basisnya itu lebih ke community sebenarnya, bukan yang struktural banget. Kalau struktural banget itu kan sekolah formal Bapak dan Ibu, pendidikan formal ya. Pelaksanaan dan pengorganisasian lembaga kita berarti harus punya kalender aktivitas tahunan. Ya, gitu ya. Kita lihat 1 tahun gitu seperti apa. Nah, itu yang baru kita lihat tuh. Bagaimana kita mengelola semua
sumber yang kita punya lalu kita laksanakannya bertahap, perlahan saja. Kalau kita punya kalender aktivitas tahunan dan belum buat bentuk yang sekolah non formal gitu ya, misal bentuk PKBM. Sebelum bikin PKBM tuh, ya Bapak dan Ibu ya, buatlah komunitas kecil yang dia ada aktivitas programnya. Nah, itu kalender aktivitas tahunannya itu yang dijalankan perlahan. Kalau sudah langsung kelas 1, 2, 3 gitu-gitu, itu itu nanti pengelolaannya persis butuhnya jadi kayak formal gitu. Dan itu kenapa menjadi lelah, menjadi ya karena memang nggak cocok, nggak fit enough dengan uh, ruhnya PNF gitu ya. Kemudian gimana pengawasan lembaga kan karena bentuknya itu skala kecil dulu. Jadi kalau PNF itu boleh itu kecil dulu itu boleh. Bahkan dulu saya waktu di Bogor itu ya sekarang ya waktu ke Dinas Pendidikan Bogor, Kota Bogor, itu saya ditanya, Ibu mau bikin PKBM? Ya Bu, saya mau bikin PNF itu. Oh ya itu udah di PNF, PKBM aja gitu. Ya Bu, terus gimana Bu caranya? Bikin taman bacaan dulu gitu, ya. Bikin taman bacaan dulu. Terus yang penting ada yayasannya. Terus nggak disuruh ada bangunan besar, nggak cuma punya apa ininya. Saya punya garasi Bu, ukurannya 4 kali 7, 4 kali 6 meter gitu. Ya itu bisa jadi taman bacaan. Ya itu saya udah jalan Bu. Ya udah itu tambahin lagi apa sedikit-sedikit. Itu kalau kalau PNF itu seperti itu. Jadi organik berdirinya dan pengawasannya jadi gampang. Dan kalau oleh dinas pengawasannya itu tidak ada apa ya tidak tidak ya tentu tidak detail seperti non formal gitu ya. Dan itu yang keleluasaan, fleksibilitas itulah yang kita optimalkan sehingga menjadi ruang-ruang kebebasan kita untuk mengeluarkan ide, mengeksekusi ide itu lebih enak gitu ya. Dan pengawasannya sederhana sih. Kita tuh saya tuh jarang ya di di apa ya disidak sama pengawas enggak banyak, enggak sering, enggak ada malah setahun itu berapa kali. Tapi kalau kita melulu karena menunggu dari pemerintah, ya kita misi secara pribadi kita nggak tumbuh dong ya. Berarti kita mengawasi secara internal kita. Jadi kita bergerak kan bukan karena dorongan dari luar kan harusnya kan karena kita memang mau memberi warna pendidikan gitu. Jadi Bapak dan Ibu di sini yang bergelut di pendidikan non formal itu harusnya eh, intentionnya ya itu beda banget gitu ya jadi pengawasannya justru pengawasan yang di dalam internal itu baik kita biasanya gini kalau pengawasan ya ada koordinasi lewat chat WA gitu ya grup kemudian pekanan evaluasi pekanan kemudian rutin setiap pekan kelima kita ada namanya rapat evaluasi internal mau dibutuhin dinas mau nggak dibutuhin ya nggak apa-apa karena kita kan mendirikan itu bukan bukan karena itu gitu niatnya kan karena untuk Indonesia lebih baik gitu ya dan syukur-syukur itu legal dan ambilnya legal yang minimalis aja yang penting legal gitu jangan jangan main-main yang tidak legal kalau tidak legal kan berarti tidak halal ya kalau tidak halal ya berarti buat apa misi punya seperti itu gitu ya kalau saya sebagai muslim itu harusnya halalan toyiban gitu ya. Halal dan baik gitu ya. Nah, baiknya itu berarti sebagai warga negara Indonesia ya, bukan sembunyi-sembunyi, bukan jualan ijazah, bukan. Enggak toyib itu, enggak baik itu. Ya. Jadi halalnya urusannya dengan Allah, toyibnya itu berarti sebagai warga negara yang baik. Gitu. Sebagai warga negara yang baik, berarti ikutin harus ada undang-undangnya. Oh, ini ada ANBK, oke, ANBK-nya kapan? Ngikutin aja. Selebihnya di luar itu fleksibel kalau non formal. Sangat fleksibel. Ya, gitu ya. Nah,
nanti harus juga kalau manajemen skala makro itu evaluasi pengembangan lembaga. Jadi Bapak dan Ibu setelah ini dikembangin kemana, apanya, karena ada program-program di dalam perizinan non formal kan, ya gitu. Atau kalau Bu saya nggak mau izin, tapi legalnya berarti lewat sister school, gitu, ya. Insya Allah dengan Bapak dan Ibu mengikuti sister school yang artinya legal gitu, ya. Saya menghindari sekali Bapak dan Ibu mengajak teman-teman itu untuk apa ya, follow regulation, good citizen gitu ya, warga yang baik gitu. Nah, kalau warga yang baik nanti kan gini ya, cita-cita itu harus menjadi good man ya, orang baik. Kalau jadi orang baik pasti jadi warga negara yang baik gitu ya. Jadi kalau saya gitu prinsipnya di ABEOM ya, insya Allah seperti itu. Nah, kalau skala mikro berarti sudah masuk di PKBM-nya, di lembaganya Bapak dan Ibu itu kan ada program-program kecil-kecil tuh. Nah, itu direncanakannya perlahan. Satu dulu Bapak dan Ibu, satu dulu yang dikelola sampai apa ya, sampai siklusnya itu jalan gitu, dari mulai perencanaan sampai dijalani, sabar dulu gitu. Satu siklus dulu gitu sampai utuh. Oh, ini program A utuh gitu. Oke. Lalu kalau sudah dievaluasi, baru buatlah pengembangan lagi. Oh, ini program B. Jadi jangan langsung masif ya, banyak banget gitu. Karena gini, kalau PNF itu kan volunteering ya. Dan kita itu merawat program itu bersama volunteer. Jadi perlu perencanaan program yang kecil dulu, jalani dulu. Lalu siapa pengampu program itu? Jadi itu. Jadi kecil dulu. Sabar dulu gitu ya. Ya, gitu ya. Terus pelaksanaan ada dari program ya. Ini program, misal program, kalau saya ini ya, misal contoh di ABM program community based education. Ada yang namanya program panen minyak jelantah misal. Itu program ya. Dikelolanya berarti mulai dari perencanaan gimana, di mana, siapa yang akan kita panen, mengapa kita panen. Berarti perencanaan program itu harus menggunakan pertanyaan why kita membuat program itu. Lalu apa? Lalu bagaimana? Kapan mulainya? Ya gitu kan. Terus kemudian di mana itu apa ya, sasarannya untuk kemana gitu. Jadi perencanaan program yang itu secara internal kecil-kecil itu yang dijalani dulu satu-satu gitu. Tapi kalau ada SDM-nya, pengampu programnya ada, nah itu bisa kamu kamu yang pegang ini, kamu yang handle ini, gitu. Oke, gerobak baca misal, ya gerobak baca berarti siapa nih pengampu programnya? Oh yang ini, kalau jelantah ini, misal gitu. Terus misal untuk yang level anak TK SD misal, oh ini siapa? Ini kalau sudah ada volunteeringnya, ya itu boleh gitu. Tapi jangan satu orang, tapi banyak program gitu. Itu yang membuat PNF itu menjadi apa ya, mutunya nggak bagus gitu. Ya. Kemudian pelaksanaan pengorganisasian berarti punya kalender program dan program ya. Pokoknya kalau mikro itu di dalamnya pengawasan program, kemudian evaluasi dan pengembangan program. Kalau ini pengembangan lembaga, kalau mikro pengembangan program. Nah, itu dari saya. Peran Sister School ABEOM seperti apa? Tentu Bapak dan Ibu perlu melihat gini, eh, sisi-sisi mana yang, oh iya ya, saya tidak sanggup gitu, belum sanggup, tapi saya punya gagasan besar nih. Oh, tapi di ada tuh di Sister ABEOM di apa ya istilahnya diwadahi gitu. Bapak Ibu selama nanti yang disampaikan oleh Pak Setia itu ada dan relate dengan kebutuhan Bapak Ibu, silakan gabung. Tapi kalau nggak ada, ya nggak usah gitu ya. Karena kan ya harus volunteering ya, harus harus tahu gitu, sadar gitu ya, gitu. Dan sister school itu tidak semuanya di cover oleh ABEUM yang tadi.
manajemen makro dan mikro. Nggak sanggup Bapak dan Ibu. Kami itu juga nggak super power, nggak bagus-bagus amat juga gitu. Jadi mana yang sekiranya bisa dibagi bersama-sama, yaitu supaya nanti ya Indonesia makin lebih baik gitu. Mungkin itu dari saya. Eh, Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau ada pertanyaan, digabung dengan sesinya yang sama Pak Setio ya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kok udah jam Masya 5 Allah ya? ya. Oh, udah jam 5 ya? Saya perasaan sedikit aja. Aduh, maaf, Pak. Biasa Bu, kalau Eh, Ya, kalau ya. kenikmatan menyampaikan ilmu itu sampai lupa waktu memang. Aduh, ya tadi saya maunya cepet ya. Itulah ya. Ya, ya. Oke, ya silakan. Baik, terima kasih Bu Dina atas ilmunya tentang tips manajemen sekolah non formal ya. Insya Allah. Baik, untuk yang memiliki pertanyaan bisa disimpan dulu ya. Nanti bisa ditanyakan di sesi setelah Pastio. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, baik untuk selanjutnya terkait jalannya atau alurnya tentang sister school ini akan disampaikan oleh Pastio Budi selaku Kepala PKBM Abihom dan pengurus sister school juga pastinya. Pada Pastio, saya persilakan. Baik, suara saya aman? Oke, Aman, aman. Pak. Aman, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zafran untuk waktunya. Salam kenal Bapak dan Ibu. Saya Setio Budi. Nama saya sudah ada di akun ini ya. Tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Dina tentang konsep PNF, pendidikan non formal. Sekarang saya minta izin menyampaikan tentang bagaimana apa itu ABHUM secara lebih detail, nggak detail banget sih sebenarnya, detail saja, dan bagaimana prosedur, begitu ya, supaya lebih kenal. Saya minta izin host untuk bisa share screen ya. Ya, sebelumnya selamat datang dan terima kasih untuk seluruh peserta. Yang pertama adalah seluruh peserta Sister School ya, yang setia bergabung di Abihum. Kita belum tahu apakah Bapak dan Ibu akan lanjut gitu ya, atau berhenti di tahun ini. Kemudian juga para peserta baru yang ingin tahu seperti apa sih konsep Sister School gitu. Makanya mudah-mudahan nanti saya nggak terlalu lama. Mas Zafran, ingatkan saya kalau lewat jam berapa ya? 15 menit cukup nggak ya? Mudah-mudahan cukup ya, jam 5. Saya kurangi deh. Pak. Karena betul yang disampaikan tadi oleh Bu Dina ya, berharap lebih banyak diskusi ya Bu Dina ya, daripada materi ini gitu. Baik, ini kita sedang melaksanakan open mind, judulnya temanya tips mengelola sekolah non formal. Menariknya Bapak dan Ibu ya, yang join menjadi sister school paling tidak untuk 1 tahun berjalan itu ada juga dari sekolah formal. Nah, ini menarik ya, ini jadi menarik karena pengelolaannya non formal, tapi teman kita yang formal juga ada yang tetap join menjadi sister school. Jadi apa yang ingin mereka cari begitu kan? Itu kan jadi pertanyaan berikutnya. Bapak dan Ibu, bagaimanapun Bu Dina dari prinsip umum tadi ya, non formal ABO juga punya value ternyata gitu ya, dan ini bahasa kami, kita ingin menawarkan value kita, jika cocok ayo kita sister school gitu ya. Kita sangat menghormati gitu ya kejujuran, kemudian kita sangat mendorong untuk sebuah keunikan gitu ya, kemudian persahabatan, kemudian berpikir dan beraksi yang mendunia, menjadi warga dunia gitu ya, dari sekolah kecil tanda kutip dan agile gitu ya, bagaimana banyaknya ilmu di dunia, jadi memang harus banyak bergerak. Nah, kira-kira value-nya seperti itu. Kalau cocok, ayo kita menjadi sister school. Kita sebelum punya sister school sudah mendedikasikan diri di ABM itu menjadi partner Bapak dan Ibu, baik untuk anak maupun orang tua. Artinya jika lembaga-lembaga yang tertarik gitu ya ingin juga
menjadi partner bagi para anak, bagi orang tua gitu ya di lokasi dan tempatnya masing-masing, mungkin kita memang cocok gitu ya untuk bisa menjalin silaturahim lewat sister school gitu. Jadi memang partner dan ABO concern gitu. Makanya tadi ada truly goal tadi ya. Itu sebagai tagline kita, partner for your truly goal. Truly goal-nya yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita di ABEUM itu punya mimpi, dan ini mimpi juga ingin kita tawarkan kepada teman-teman calon sister school. Kita ingin menyiapkan generasi yang mandiri, gitu ya, sesuai potensinya, berakhlak mulia dan mencintai lingkungan. Itu mimpi kita. Nah, mimpi itu kita wujudkan dalam misi-misi ya. Ada penerapan kurikulum, gitu ya. Kemudian ada penyelenggaraan kegiatan komunitas. Kemudian ada pengoptimalan peran siswa. Jadi mudah-mudahan misi ini pun bisa juga berkembang di teman-teman sister school. Kira-kira seperti itu. Dan tentunya para calon sister school apakah tertarik gitu ya dengan misi yang serupa kira-kira. Bukan berarti mengganti misi ya di masing-masing lembaga, tapi kita bersinergi gitu ya dengan misinya. Targetnya sederhana saja, setiap lulusan yang belajar di kita gitu ya di ABEUM dalam hal ini itu memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan yang menunjang karir gitu ya. Lalu yang kedua, lulusan siap melanjutkan kehidupannya baik lewat jalur formal maupun non formal sesuai potensinya. Apa itu sister school? Adalah lembaga pendidikan atau komunitas yang bekerja sama dengan ABEUM terkait legalitas peserta didik dan atau pengelolaan program sekolah. Jadi ada dua begitu. Makanya ada sister school yang dari formal gitu ya, karena mereka mungkin ya dari sisi pengelolaan program sekolah. Apa syaratnya berbentuk lembaga atau komunitas? Tentu yang bergerak di bidang pendidikan. Bapak dan Ibu, produk yang kemudian ada di sister school. Yang pertama, ini penting untuk calon gitu ya lembaga yang ingin jadi sister school ABEUM. Sister school berlaku untuk sekolah formal dan non formal. Kemudian sekolah yang sudah memiliki legalitas, baik itu formal ataupun non formal, kalau sudah memiliki legalitas itu hanya mendaftar sebagai sister school dengan melakukan prosedur pendaftaran. Kemudian sekolah non formal yang memiliki legalitas, maka pengelolaan legalitas peserta didiknya oleh PKBM ABEUM terdiri dari NISN, rapor dan ijazah, gitu ya. Kemudian pengelolaan legalitas itu dilakukan pada siswa mulai level SD kelas 4, gitu ya. Untuk SMP, SMA ya otomatis ya dari kelas 7 ke SMA kelas 10, tapi SD-nya mulai dengan kelas 4. Kemudian nanti ada tanda tangan akad, bisa fisik maupun virtual. Ini yang tadi istilah Budina ya, sebisa mungkin apa tadi Budina murah gitu ya. Untuk bergabung itu gimana, mudah dan murah. Biaya sister school itu 500.000 per tahun per lembaga. Benefit yang kami ingin berikan kepada teman-teman yang menjadi sister school itu pertama ya, punya hak mencantumkan nama sister school dan logo. Kemudian mendapatkan harga khusus pada materi e-course-nya ABEUM. Kemudian mendapatkan sosialisasi online Zoom mengenai talent mapping yang tadi sudah disinggung Bu Dina. Mendapatkan layanan tes dan konsultasi TM tentu dengan harga khusus. Kemudian mendapatkan harga khusus pada program-program pilihan ABEUM. Tentu saja ini syarat dan ketentuannya berlaku. Ini nih benefit yang kita sampaikan gitu ya kepada yang berminat jadi calon sister school. Bagi sister school, calon sister school yang ingin kan tadi ya ada yang data siswanya menginduk ke ABEUM dan ada juga yang datanya tidak menginduk. Nah ini khusus yang menginduk di ABEUM, siswanya diindukkan gitu ya ijazahnya ke ABEUM, maka kira-kira seperti ini gambarannya ya. Untuk SD, SMP dan SMA berkasnya umum ya, akte, KTP orang tua, kakak gitu ya. Itu semua dikirim per siswa gitu ya ke alamat ABEUM tentu saja. Ini nanti akan kami kirim slide-nya ya, sehingga saya agak coba percepat. Bagaimana prosedur Bapak dan Ibu yang tertarik gitu ya? Jelas yang pertama hari ini mengikuti open mind karena itu untuk membuka gambaran umum. Kemudian setelah hari ini Bapak dan Ibu kita persilakan untuk melakukan pendaftaran. Oh ya, saya ingatkan prosedur ini khusus untuk calon sister school baru ya. Buat teman-teman sister school tidak dengan aturan yang ini ya, karena tinggal mau registrasi ulang istilahnya begitu. Jadi ini khusus yang baru saja. Melakukan pendaftaran dengan mengisi Google Form.
termasuk di dalamnya transfer biaya sister school yang tadi saya sebutkan di slide sebelum ini. Selanjutnya kita akan lakukan verifikasi dan nanti akan ada kesepakatan gitu ya. Dan setelah oke ya siap menjadi sister school ABIUM untuk periode 2023-2024 atau 1 tahun. Kita akan publish ke webnya ABIUM ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu saat ini yang sudah bergabung di sister school ABIUM itu logo-logo lembaganya sudah ada di webnya ABIUM gitu ya. Ini adalah tanggal-tanggal penting, mohon disimak, terutama yang tertarik ya, yang tertarik apa namanya ingin join untuk tahun ini, gitu. Tanggal pentingnya hari ini tanggal penting. Kemudian ini masa pendaftaran Sister School 24 Juli hingga 31 Juli 2023 dengan cara mengisi G-form. Nanti link G-formnya akan kita kirim di grup peserta. Kemudian kami akan melakukan verifikasi dan pemberkasan tanggal 1 hingga 21 Agustus 2023. Sorry, 1 sampai 21 ya benar. Setelah itu, 1 hari berikutnya kita akan melakukan welcoming sister school. Kemudian awal September, dalam hal ini 1 September kita sudah akan publish gitu ya, dengan catatan dari tanggal 20 Agustus ini welcomingnya berjalan sesuai kalender gitu ya. Jadi waktu kita cukup singkat ya, 1 bulan ya semenjak apa namanya dari Juli ini kemudian nanti Agustus gitu ya. Jadi ini kan sudah setengah bulan ya, Agustus 1 bulan, tinggal menunggu dan 1 September sudah publish. Jadi asumsinya kita sudah bisa tahu Bapak dan Ibu itu menjadi sister school ABIUM atau tidak itu di 22 Agustus gitu ya, setelah kita lakukan verifikasi. Sederhananya dari tanggal 24 hingga 31 ini dengan melakukan pembayaran itu pengalaman 1 tahun yang lalu ya itu 100% kita terima karena tidak ada hal yang signifikan yang membuat kita harus menolak calon sister school. Jadi tidak apa-apa ya ketika melakukan pendaftaran itu sudah melakukan pembayaran karena secara umum akan diterima. Itu tanggal pentingnya Bapak dan Ibu, mohon diamankan. Ini adalah kontak person kami, Humas. Ini alamat lengkap kita yang ada di Kota Bogor yang bisa datang langsung. Ini nomor telepon kantor kami. Informasinya juga ada di IG. Ini email, web, dan Facebooknya ABIUM. Singkat, jelas, dan mudah-mudahan gamblang ya. Nah, barangkali itu Mas Zafran yang ingin saya sampaikan, menjelaskan sedikit tentang ABIUM gitu ya, tentunya value dan misinya gitu ya, benefitnya. Terakhir adalah prosedur pendaftarannya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mas Zafran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satyo atas penyampaiannya. Nah, jadi itu ya terkait apa itu sister school, cara garis besarnya sudah dijelaskan oleh Pak Satyo. Nah, untuk pendaftarannya bisa diikuti dari alur yang tadi. Nah, nanti bila ada yang terlewat akan kami share PPT-nya, presentasi PowerPoint-nya ke grup peserta dan grup school ya bila ada yang ingin bacanya lagi. Nah, lalu selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum itu untuk sister school lama, untuk pendaftaran ulangnya, daftar ulangnya itu akan kami buatkan web untuk menaruh siapa saja yang udah daftar ulang dan mengupload bukti transfer biaya per tahunnya, begitu ya. Kalau untuk yang sister school lama. Baik, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ada pertanyaan yang ditanyakan entah itu ke Bu Dina Syarifah terkait manajemen sekolah formal tadi atau tentang teknis sister school bisa ditanyakan ke Pak Tio. Baik, sudah ada Bu Ana dari Orto ABIUM. Silahkan Bu Ana Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Bu Dina. Kemarin kita habis pertemuan di bakat. Oh iya ya. Ya, Ya, saya Bu. orang tua ABIUM dari paket A ABIUM kelas 4.
Saya mau bertanya ke Bu Dina untuk apa namanya tadi yang sudah dijelaskan. Jadi saya dan suami itu beberapa tahun lalu memang membuat sebuah komunitas karena salah satu tujuannya adalah untuk memfasilitasi anak kami yang homeschooling. Jadi untuk memberikan ragam kegiatan gitu, Bu. Cuma kegiatan yang kami buat itu ya terbuka untuk umum siapa saja. Karena di sini saya di kabupaten tempat saya tinggal itu baru kami ya yang menjalankan homeschooling gitu. Jadi walaupun kami membuat sebuah komunitas juga, akhirnya komunitas itu ketika mengadakan event kegiatan kami harus mengambil di weekend. Karena kan kalau weekday anak-anak semua sekolah gitu. Dan tujuan kami membuat komunitas ini kan ya untuk memfasilitasi anak agar bisa apa berkegiatan bersama-sama. Karena tipe anak saya dia yang senangnya tuh kalau kegiatan tuh yang rame-rame gitu. Akhirnya kami ya sudahlah membuat. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan apa namanya, saya lihat dari peran PNF tadi, itu saya lebih ke pelengkap ya. Yang pertama, pelengkap pendidikan formal. Jadi itu hanya untuk event-event aja gitu ya, Bu, untuk kegiatan misalkan kayak apa namanya, eh, apa ya, kayak pencinta alam seperti itu. Nah, itu cuma pertanyaan saya. Kalau misalkan kita mau bergabung dengan sister school gitu, dari pengalaman kami, dari kami membuat komunitas ini, kami tuh kayak butuh effort yang besar banget gitu ketika mengajak para orang tua itu untuk bersinergi bersama gitu. Kami pengen tuh komunitas ini ya milik kita bersama gitu. Jangan ada orang tua yang menganggap oh itu punyanya Mbak ini dan Mas ini gitu. Jadi mereka hanya seperti peserta yang membayar, yang menyerahkan anaknya, lalu memang kami yang apa handle semuanya gitu. Akhirnya memang kami kewalahan gitu sih Bu, saya dan suami berdua tuh kewalahan, apalagi waktu kami bikin event kayak camping keluarga gitu. Jadi benar-benar saya berdua sama suami yang handle semuanya. Nah, ini gimana caranya Bu kalau untuk apa PNF tadi kan itu prinsipnya tuh lebih ke volunteering gitu ya. Nah, itu gimana sih solusinya gitu? Ketika kami pengen memang bersinergi dengan sister school, terus kita mencari volunteeringnya tuh seperti apa ya? Sedangkan pengalaman beberapa tahun ini sepertinya kayak sulit gitu ya untuk mengajak para orang tua tuh ikut serta gitu. Tidak hanya sebagai peserta saja gitu. Gitu Bu Dina. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kan kalau untuk yang pelengkap pendidikan formal itu selesaikan dulu nih satu program, selesaikan dari perencanaan sampai evaluasi ya Bu. Mm-mm. Itu apakah apa namanya satu program itu apakah nanti ketika sudah selesai sampai evaluasi kita lanjutkan ke sesi berikutnya, maksudnya untuk periode yang kedua gitu, atau cukup di satu periode itu saja, kemudian kita ganti dengan kegiatan yang lain, mulai dari perencanaan sampai evaluasi kembali. Itu Bu Dinda. Terima kasih. Oke Mas, itu banyak yang nanya. Mau berapa? Pendek-pendek mungkin? Ya Bu, nanti dijawab. Boleh. Nah, Tiga-tiga dulu gitu. boleh, boleh. Mm-mm. Mungkin Tapi di pendek-pendek ya, singkat-singkat gitu. baik untuk berarti ditampung dulu ya Bu Ya, ya pertanyaannya. tiga dulu biar cepat. Boleh selanjutnya dari Bu Tantri, enggak Bu Tantri, silakan. Oke. Tanya singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Tantri. Sebenarnya anak saya ini sekolah di Ilalang School Ibu, jadi tergabung dengan Sister School. Tetapi saya sendiri sedang merintis komunitas di Jambi, yaitu yang kurang lebih nilai-nilainya sama seperti yang dilaksanakan di Ilalang School gitu Bu. Eh, tetapi ini kegiatan kita itu baru berjalan kurang lebih 1 bulan, walaupun sebenarnya konsepannya ini sudah dimulai dari sekitar 3 bulan yang lalu, Bu. Nah, terkait untuk kegiatannya ini sebenarnya baru berjalan 1 bulan, dan alhamdulillah kita udah ada volunteer, Ibu.
volunteer itu ada sekitar 4 orang, tetapi memang sambil jalan itu kita baru proses untuk memahamkan konsep kita ke volunteer ini gitu. Jadi masih ibaratnya belum tetek gitu ya. Jadi kita ini sambil jalan, sambil menguatkan konsep yang kita lakukan gitu. Jadi mungkin kalau maksudnya ini ke peran PNF-nya sebagai pelengkap pendidikan formal. Jadi kami mengambil ke lebih ke pendidikan fitrahnya, penumbuhan pengembangan fitrahnya gitu. Nah, sebenarnya minta bagaimana selanjutnya apakah bisa terdaftar sebagai sister school kemudian bergabung, sedangkan kita ini juga baru berencana untuk mengurus legalitasnya. Nah, kalau sekarang itu baru ya tetangga-tetangga itu memang sudah tahu, tetapi memang nggak secara formal gitu kita urus legalitasnya. Nah, itu ingin tahu apakah bisa dilanjutkan atau langkah yang harus saya ambil itu seperti apa. Begitu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk selanjutnya Bu Yana Putika, silakan bertanya singkat saja. Terima kasih Mas Zafran. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Salam dari Aceh ini. Tapi saya udah migrasi Bu ke Tanjung Merawa. Nah, ini dia Mas. Oke. Lanjut. Langsung aja ya Bu Dina. Jadi kebetulan anak saya sebelumnya dan teman-temannya itu ada kurang lebih 7 orang ya Bu Dina. Dan sekarang bertambah menjadi 3 orang. Itu kami adalah alumni dari salah satu sekolah alam yang memang tutup gitu. Nah, otomatis dan kebetulan memang walau alam apakah memang ini jalannya gitu, yang sejak dulu saya memang ingin sekali membangun, tapi karena keterbatasan mau tidak mau dan juga karena memang butuh, akhirnya sekarang kami sudah berjalan dengan total 9 anak tuh melanjutkan pendidikan tersebut gitu, kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan lainnya ya di luar yang akademis, tapi lebih banyak yang non akademis ya. Nah, itu kegiatannya tuh harian, Senin sampai Kamis gitu, kami rancang. Hampir seperti sekolah sebenarnya. Cuman setelah saya berkoordinasi dengan dinas gitu, tadinya saya inginnya hanya bentuk komunitas homeschooling gitu. Namun dari dinas itu sepertinya ribet sekali ketika malah kami disodori harus membuat PKBM katanya gitu kan. Saya juga pusing, padahal kan boleh ya homeschooling menjadi komunitas gitu kan. Tapi dari dinas malah menyuruh harus PKBM. Nah, terus terang untuk PKBM setelah koordinasi syaratnya sangat berat gitu kan, bahkan ada nominal yang besar juga. Secara tempat kami juga masih pinjam Bu, kebetulan dengan atas kebaikan pemilik sekolah sebelumnya masih mengizinkan pinjam sebentar gitu. Kebetulan statusnya akan dijual, kami pinjam sampai dengan transaksi selesai. Jadi bisa dibilang komunitas kami ini belum punya tempat yang kalau mungkin dibilang sekolah, kami nggak berani juga gitu. Apakah kami ini jatuhnya komunitas, apakah kami jatuhnya sekolah? Itu sebenarnya yang buat saya juga agak bingung, kami ini sekolah atau kami komunitas gitu kira-kira. Karena aktivitasnya Senin sampai Kamis, tapi kalau dijadikan sekolah kok kayaknya berat ya syarat dari dinasnya gitu. Nah, itu yang saya bingung, apalagi legalitasnya nantinya jadinya gitu. Baik, itu aja sih Bu Dina. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, seru ya. Seru Bu Dina, seru. Oke, Pak Setia mau ada jawab kah? Nomor 2 sama nomor 3 kayaknya bisa Bu. Boleh. Saya dulu Bu. Yang dari Bu Tantri ya, mohon izin ya. Boleh. Kegiatannya sudah berjalan 1 bulan, kemudian sudah mulai melakukan proses pemahaman ke volunteer ya. Bagaimana legalitasnya gitu ya. Saya tidak tahu yang dimaksud legalitasnya Ibu itu apa ya Bu Tantri tadi pertanyaannya. Tapi maksud saya gini, kalau untuk mendaftar menjadi sister school AB Home gitu ya, selama Ibu punya izin kegiatan minimal dari RT, maka itu sudah cukup bisa. Itu jawaban kami ya. Jadi nggak harus sudah legal dulu lembaga Ibu gitu ya. Legalnya dalam arti sudah ada surat keterangan kegiatan dari RT setempat. Memang artinya diizinkan oleh RT setempat, syukur-syukur RW apa kelurahan. Tapi nggak harus sudah izin dari dinas. Itu yang kami maksud legalitas. Itu berarti bisa bergabung dengan APIHU. Meskipun baru 1 bulan. Gitu. Atau meskipun baru wacana, baru tadi malam ngobrol sama Pak RT tapi diizinkan, boleh. Oke, itu jawaban saya begitu ya. Mohon maaf kalau nanti salah perlu ditanggapi. Kemudian dengan Bu Yana yang dari Aceh.
Kalau ibu saja bingung, saya ini komunitas apa sekolah, apalagi kita, gitu ya. Jadi ibu harus memantapkan diri bahwa ibu itu harus yakin komunitas apa sekolah, gitu ya. Hari ini itu banyak sekali sekolah itu bukan sekedar fisik, tapi sekolah itu sebagai program. Ada sekolah bisnis, sekolah leadership, sekolah entrepreneur, isinya hanya komunitas, tapi mereka mendedikasikan diri sebagai sekolah. Artinya ada kurikulum dan tahapan pembelajaran. Jadi sekolah tidak perlu dimaknai sebagai bangunan fisik ya Bu ya. Gitu. Jadi ada ibu harus memutuskan komunitas atau sekolah. Tenang saja, itu programnya. Itu ya. Lalu kemudian tadi terkait dengan homeschooling, pengennya homeschooling, tapi kalau dari dinas ke PKB, betul, dinas tidak akan mungkin menyarankan hanya homeschooling. Karena homeschooling itu adalah salah satu produk dari PKBM gitu ya. Resminya itu izin itu ya hanya ada formal dan non formal gitu ya. Dan non formalnya itu salah satunya PKBM, tapi nggak ada homeschooling. Jadi kalau ibu ingin bikin homeschooling ya udah nggak usah izin, memang cukup izin Pak RT setempat aja. Nah itu sudah bisa dijadikan alat untuk mendaftar ke sister schoolnya AB Home gitu. Tapi kalau ke dinas pasti disuruhnya ke PKBM. Makanya ini yang karena kami punya pengalaman inilah kenapa kita mendorong teman-teman yang ingin punya legalitas dinas tetapi kesulitan bisa join dengan ABIUM. Itu jawaban saya yang untuk Bu Yana ya terkait dengan uh, bingung komunitas apa sekolah dan pinginnya apa gitu. Tapi kalau untuk ABIUM-nya selamat tadi. Dan saya tertarik nih dengan keseluruhan Bapak Ibu yang menyampaikan tentang jumlah ya. Pendidikan itu jumlah itu jadi nggak penting ya Bu Dina. Kita senang tuh, jadi nggak usah khawatir dengan 1, 2, 3 peserta. Bagi kami pendidikan itu kualitas gitu. Jadi jangan pernah meremehkan karena jumlahnya dianggap sedikit. Kira-kira begitu ya. Jadi kita sangat concern dengan kualitas dan kita bangga kalau ada banyak orang-orang yang meskipun peserta didiknya cuma 1 tapi punya dedikasi untuk mendidik, itu keren banget sih. Dan ABIUM sangat mengapresiasi itu. Barangkali itu Bu Dina, saya menjawab nomor 2 sama nomor 3. Ya, oke. Ya, jawabannya udah benar tuh ya. Jadi yang nomor 1 nih Bu Ana. Eh, iya, itu yang Ibu buat itu pelengkap. Karena untuk melengkapi pendidikan anak. Apa yang tidak ada di AB Home. Nih kan, kan putranya kan ada di AB Home nih. Ya. Nah, apa yang tidak ada di AB Home, terus Ibu bikin. Nah, Ibu tambahin mau bikin sendiri maupun dengan kursus di tempat lain. Berarti itu status anak adalah mendapatkan pelengkap untuk pembelajarannya. Jadi pelengkap yang Ibu bikin itu seperti sebagai melengkapi kemampuan murid ya, kemampuan anak. Itu holiday program itu kayak gitu ya biasanya ya. Nah, caranya supaya Ibu nggak merasa sendiri tapi hanya dengan suami ublak, yang lain bayar doang gitu ya. Jadi pertama memang Ibu harus ketika mengadakan acara itu persuasifnya itu Bu dengan mengopen mind ya. Perlahan ngomongin bahwa butuh loh kalau makin banyakan kayaknya kita lebih seru gitu ya. Ada yang bantu ini gitu. Mau nggak kalau konsumsinya ibu yang bikin gitu. Jadi dikasih peran untuk mulai mulai supaya tertarik itu dikasih peran ya. Ibu kalau gabung-gabung berarti Bu biar ini konsumsinya uang konsumsinya nih kan ada uang konsumsi. Yang konsumsi yang ibu A ya yang bikin mau nggak gitu. Oh boleh Bu, nanti lama-lama dia akan partisipatif seperti itu Bu. Ya gitu. Jadi misal bagian-bagian mana yang jadi ada pembagian tugas itu. Jadi Bu, ini kan Ibu kan bayar ke kami nih misal gitu karena ikut holiday program misal gitu ya. Ikut event apa gitu naik gunung misal gitu. Nah, di sini ada loh yang bisa loh yang ngurusin misal bikin name tag-nya gitu. Ada nggak yang mau itu gitu? Kalau mau boleh. Oh, berarti dengan warna, bentuk, model yang sesuai kita boleh kah? Boleh. Jadi partisipatif. Jadi harus diajak seperti itu pertamanya. Nanti menjadi volunteering lama-lama. Seperti itu. Dan eh, peserta-peserta yang tadinya bayar-bayar doang itu, kalau dikasih peran, dia akan jadi volunteering. Setelah itu, ya tentu pada saat itu puaskan gitu ya. Kita menjadi sosok yang trusted gitu. Kalau trusted, maka nanti akan hadir itu, Bu. Ya, jadi pertama memang harus menjadi layak dipercaya dulu. Seperti itu, Ibu, caranya gitu ya. Nah, mudah-mudahan berhasil. Terus program yang pertama, misal A1 komplit. Nah, bikin yang oh oke, mendaki gunung tahap apa 1 gitu. Besoknya lagi mendaki gunung lagi ke Gunung Pangrango misal, biasanya berarti itu. Tapi kalau udah canggih, bikin lagi yang lain. Saya baru gitu ya. Biasanya tiga kali baru ada program lagi gitu. Paling Oh, enak tapi seperti itu.
Tapi program yang lama tetap berjalan kita Iya, jalankan gitu, Bu. iya. Heeh. Oh, Misal berarti cobain dulu 2-3 kali, baru oh kayaknya tim makin kokoh, makin ada volunteer, baru bikin program yang lain lagi. Gitu, Bu. Ya, ya. oke, Bu. Oke. Kalau Bu Tantri tadi kan putranya Ilalang ya, di Ilalang. Kalau deketan rumahnya coba bikin kolaborasi, Bu. Gitu. Apakah harus bikin sendiri atau kolaborasi? Mungkin seperti Ibu, itu ya. kebetulan saya itu kan aslinya dari Jambi, Bu. Sedangkan kalau Hmm. ilalang itu kan di Banten ya. Nah, Oh, di gitu. sini Heeh. yang merintis adalah orang tua, tetapi memang kita maksudnya komunikasinya intens gitu ya. Karena memang Oh, gitu. tua itu tertarik Mm-mm. sekali dengan pola pendidikan di ilalang gitu, Bu. Dan Oh, oke. Kalau jauhan orang mah tua bikin ini, aja. Heeh. ya. Heeh. Dan orang tua ini dahulunya memang di pendidikan formal guru SD gitu, tapi memang memiliki kecenderungan untuk pendidikan yang non formal ini, Bu, gitu. Nggak apa-apa, 4 orang volunteer tadi kalau direngeng-rengeng terus dapat izin dari Pak RT ya sudah Bu bikin. Oh iya. Boleh Oh gitu. iya, Bu, sekalian tanya. Hmm. Ini kan anak-anak yang di sini yang sudah berjalan itu sekarang sudah sekitar 20 orang, Bu. Nah, Oh, itu banyak. sebenarnya mereka masih sekolah Mm-mm. umum. Jadi kegiatannya ini berjalan hari Mm-mm. Sabtu dan hari Ahad gitu. Ya, ya, Jadi enggak, mungkin enggak. kalau secara ijazah mungkin masih ikut dari sekolah ya, tetapi Mm-mm. mungkin apakah ada misalnya pendampingan-pendampingan untuk misalnya pengembangan komunitas atau lembaga gitu dari Abihome ini, Bu? Sebenarnya pendampingan secara khusus enggak ya Bu, tapi kalau ada webinar-webinar kan banyak yang free ya. Biasanya webinar-webinarnya itu ngikutin kebutuhan sister school kayak gitu sih. Ya, Ya. gitu ya. Tapi secara khusus banget coaching coaching banget gitu ya enggak. Enggak secara mendalam seperti itu. Ya, gitu. Terus Makasih banyak. ya oke, ya seperti itu. Yang Bu Yana ya benar seperti yang Pak Siti tadi sampaikan ya. Sambil jalan bisa jadiin sister school. Nanti siapa tahu semua syarat PKBM itu bisa dipenuhi lalu lepas nggak apa-apa gitu. Nanti anak-anak legalitasnya dapat dari APU. Gitu Ibu. Ya, oke. Yang penting dapat izin Pak RT ya. Kalau suaminya Pak RT malam ini sudah langsung dapat tuh ya. Oke, ya silakan. Yang lain. Baik, Oh, banyak ini. Masya Allah, nanti dijawab di chat ya. Oh, ya yang untuk raise hand dulu deh, karena nggak bisa. ya Oh, untuk yang bertanya di chat, nanti insya Allah kami akan jawab di grup ya. Entah itu secara garis besar atau satu-satu nanti akan dijawab via grup yang peserta, entah itu yang sister school lama. Untuk yang raise hand dulu, silakan Pak Diansyah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya peserta umum ya. Ingin bertanya. Tadi kan sempat dipaparkan mengenai manajemen skala mikro dan manajemen skala mikro yang Habib berikan seperti itu. Dan tadi kan sempat ada pertanyaan peran sister school IBM itu seperti apa. Dan tadi disampaikan tidak bisa mengcover semuanya gitu. Jadi kalau misalkan dari kami atas nama lembaga join gitu ya di sebagai sister school IBM, sebetulnya benefit apa aja sih yang akan kita dapatkan gitu dalam arti sebuah lembaga itu di mana di dalamnya ada beberapa banyak murid yang nantinya kita gabungkan ke Superpool Akimum ini seperti itu. Itu contoh program-program yang memang IBM memberikan untuk para namanya sister schoolnya seperti itu ya. Mungkin itu aja, terima kasih. masih. Jadi Pak Setio langsung jawab aja. Baik, Bu. Heeh. Eh, Bapak itu muridnya mau ke ABM atau enggak gitu dulu deh Pak Setio. Biar paham. Tadi Pak Setio ada salah soalnya. oh, Yang ada tadi itu konteksnya ya. tadi enggak ada yang kelewat tidaknya. Tidak Hmm. memiliki apa tadi syaratnya kedua tadi itu. Tadi ada mau Baik, saya koreksi tapi Pak Ardiansyah, apakah sudah punya komunitas atau lembaga kegiatan belajarnya sudah ada dan ada tertarik untuk menjadi sister school ABHUM begitu? Itu untuk yang siswanya akan diindukkan ke ABHUM atau tidak rencananya, Pak? Ini baru ini aja sih Pak, apa namanya, baru bertanya aja gitu. Memang belum ada gitu ya. Oh gitu, oke. Kalau bicara benefit,
tadi apa namanya sudah di slide sudah coba saya sampaikan begitu ya. Benefitnya itu sudah ada listnya tadi Pak, gitu ya. Mulai dengan ada dapat bisa mengakses e-course-nya Abihum dengan harga lebih murah gitu ya. Kemudian ada pendamping apa namanya penjelasan sosialisasi tentang talent mapping begitu ya. Kemudian itu yang benefit secara umum itu diterima oleh sister school baik yang siswanya menginduk ataupun tidak menginduk gitu ya. Nah, kenapa kita larinya ke e-course gitu ya? Karena memang kita harus berbasis kebutuhan masing-masing sister school gitu. Jadi pengalaman kita kebutuhan masing-masing sister school kan terhadap ABO beda-beda. Jadi kita nggak mungkin menyamakan gitu. Maka yang bisa sama adalah materinya. Oh, ada di e-course, makanya bisa mengakses e-course gitu. Apapun materinya tentang SDM-nya, tentang siswanya misalnya gitu ya. Nah, apa saja yang ingin dipelajari dari ABO gitu. Basisnya seperti itu. Jadi semua baik sister school yang menginduk maupun yang tidak menginduk gitu. Kalau yang sister school yang menginduk benefitnya tambahannya adalah Ijazah. data siswanya legalitasnya itu ada di Abihum gitu ya. NSN-nya kita keluarkan, rapotnya, blanko rapotnya ya, tapi ya kemudian ijazahnya. Tetapi nilai dari rapot itu, isi dari ijazah itu menjadi tanggung jawab masing-masing sister school dengan kurikulum yang ada di sister school gitu ya. Tapi legalitasnya ada di kita. Makanya tadi Bu Dina mengingatkan kita yang akan mencoba supervisi istilahnya atau sidak gitu, ngecek ada pembelajaran atau tidak, sehingga ketika mengeluarkan nilai, karena nilai itu yang akan bertanggung jawab kop suratnya itu ABU, maka harus benar dikasih nilainya. Barangkali seperti itu jawaban saya Bu Dina terkait pertanyaan Pak Ardiansyah. Ustaz kalau tadi ada yang kelewat penjelasannya mungkin bisa dibantu Bu Dina di bagian mananya. Dari benefit ya, terkait jawab benefit tadi Bu ya. Ini Pak, maksudnya Bapak kalau ada benefit sebenarnya yang paling krusial kita kita bantu adalah mereka yang punya peserta didik tapi izin operasionalnya sulit. Sebenarnya itu sih. Ya. Yang penting punya niat untuk membersamai anak, ada pembelajarannya sambil jalan mengurus proses karena anak ini prosesnya berjalan terus. Itu yang kita bantu sebenarnya itu. Ya, intinya banyaknya di situ karena banyak sekali kesulitan di izin operasional padahal syarat-syarat itu sedang diusahakan gitu. Nah, itu. Jadi gitu Bapak. Dan selebihnya nanti ada di slide, nanti slide-nya di-share. Bapak pelajari dulu pelan-pelan ya, nanti baru akan itu ketemu gitu. Ya, intinya harus ada pembelajaran kalau di kami. Nggak boleh itu beli ijazah ya, nggak boleh. Kita nggak jualan ijazah. Berarti harus ada pembelajaran. Tapi kalau Bu saya ada kok sudah ada izin operasionalnya, anak-anak dapat ijazah dari kami ya nggak apa-apa. Berarti hanya urusan yang lain-lain gitu ya. Yang lain-lain itu kita bukan franchise ya Bapak Ibu. Kalau franchise itu benar-benar manajemennya diurus, harus ada fee bulanan, ya terus semuanya sama, dapat template manajemen sama persis. Oh enggak, kita bukan franchise. Kita itu membantu membersamai proses yang sedang berjalan tapi belum dapat izin operasionalnya. Sebenarnya itu yang kita bantu. Dengan kelas jauh sebenarnya kan itu. Karena di PNF itu membolehkan punya kelas jauh gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan terus harus punya template sama persis sama ABM. Ini enggak ya, karena bukan franchise. Gitu. Mungkin takut mispersepsi saya ini dengan teman-teman semua yang semuanya kayaknya harus nanti diurusin sama ABM. Nah, itu franchise. Kalau franchise berarti ada fee bulanan, ada fee saya harus ngecek apa itu cash flow-nya Bapak Ibu. Nah, itu nggak perlu. Nggak perlu. Kami nggak akan ngecek apapun ya karena kami tidak mengelola manajemennya Bapak dan Ibu ya, gitu ya. Nanti dibaca lagi benefitnya. Bedakan banget dengan franchise. Ini bukan franchise ya. Seperti itu. Ini ada, oke, silakan. Masih ada lagi? Oke, baik. Mungkin satu lagi ya, Bu, karena Ya. waktunya sudah Iya. mepet. Boleh terakhir Bu Nidia, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya bertanya terkait dengan pernyataan Pak Setio Budi mengenai benefit bergabung dengan Sister School tadi tentang EduCourse itu ya Pak. Apakah EduCourse ini nanti hanya bisa diikuti oleh Sister School
atau nanti dibuka untuk umum juga gitu. Karena kan kalau dari sisi NISN mungkin kami di sini posisinya sudah punya sekolah payung gitu ya Bu. Jadi nanti mereka yang ngeluarin ijazah, tapi misalnya tadi terkait materi Bu Dina tentang talent itu, apakah nanti memang ada audio khusus yang cuman boleh diikuti oleh sisterkur atau gimana itu? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Mohon izin saya jawab ya Bu Dina ya. Mm-mm. Ya, tentang e-course atau benefit-benefit tadi yang accessible tadi itu tidak hanya untuk sister school ABM saja Bu, gitu. Jadi sister school ABM itu hanya mendapatkan harga yang lebih murah dibanding peserta umum yang tidak menjadi sister school. Kira-kira begitu jawabannya. Iya. Cukup jelas ya Bu ya. Jadi Yuk, jelas Pak. Baik, makasih Pak. ya. Oke, baik. Sudah selesai ya, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk yang sudah raise hand tapi belum dijawab, nanti bisa ditanyakan saja mungkin di grup peserta. Untuk yang peserta dan untuk yang sister school, boleh ditanyakan nanti di grup. Insya Allah kami akan jawab, kami akan tampung, kami akan jawab via grup pastinya. Dan Alhamdulillah sudah menginjak pukul 5:22. Sebentar lagi akan sholat maghrib. Terima kasih untuk Pak Setio dan Bu Dina Syarifah telah menyampaikan ilmu dan juga yang Masya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi yang tertarik dan ingin join ke Sister School, nanti bisa mendaftarkan di G-Form. Di situ sudah ada syarat pendaftaran dan untuk slide-nya akan kami kirimkan di grup juga ya, jika khawatir ada yang terlewat. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu telah mengikuti sesi Open Mind Sister School ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, baik dari saya ataupun dari tim ABHOM yang telah menyelenggarakan ini. Terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan satu lagi, sebelum kita tutup, marilah kita foto bersama. Boleh Bapak dan Ibu sekalian untuk dokumentasi bisa buka kameranya dan pakai backgroundnya, biar nyentrik gitu ya. Maklum anak muda ini. Yuk, yuk, saya foto nih. Oke, boleh Mas Iqbal bantu foto ya. Saya itu sampai 3 nih. Boleh semuanya dibuka kameranya. Ini ada Kita ada 2 slide ya, ada 2 slide. Pertama dulu nih, satu. Nah, satu. Sama 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Zafran sebagai perwakilan ABHOM mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.